Nah, puji Tuhan, tentunya malam hari ini kita boleh menikmati kebesaran Tuhan yang sangat hebat dan luar biasa. Nah, malam ini saya berterima kasih kepada admin keluarga besar GPDI yang memberikan waktu bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan di kesempatan malam hari ini lewat grup keluarga besar GPDI. Terima kasih banyak buat kesempatan ini, terima kasih banyak buat penghargaan ini, terima kasih banyak buat apresiasi ini. Dan tentunya firman Tuhan yang saya akan bacakan malam hari ini terambil di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji Tuhan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, sahabat EBI dimanapun Anda berada, keluarga besar GPDI, kita boleh membaca firman Tuhan dalam kitab Galatia, tentunya pasal yang kelima, di mana Paulus yang membedakan antara kemerdekaan untuk berbuat dosa dengan kemerdekaan untuk melayani. Nah, kemerdekaan atau kebebasan untuk berbuat dosa sama sekali bukan kemerdekaan. Nah, jadi Paulus melarang kalau Anda merdeka, Anda berbuat dosa. Itu tidak benar. Saudaraku yang terkasih, sahabat FB dimanapun Anda berada, keluarga besar GPDI, saya mau katakan kepada kita masih berada pada suasana kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kita mengerti tentunya sejak 17 Agustus 1945 kita boleh menikmati kemerdekaan yang begitu luar biasa. Dan ini menjadi sejarah yang kuat yang tidak pernah akan dilupakan oleh bangsa kita. Kemerdekaan bangsa Indonesia tentunya kita boleh rasakan bersama sampai hari ini. Nah, Indonesia kalau boleh mengalami kemerdekaan itu luar biasa. Sangat dahsyat dan sangat berarti tentunya bagi bangsa kita, di mana bangsa kita boleh mengalami penjajahan. Ratusan tahun bangsa kita dijajah, ratusan tahun bangsa kita diobok-obok oleh bangsa asing. Nah, kita pernah mengenal sejarah tentunya, sejarah bangsa Indonesia. 6 negara asing yang pernah menjajah kita, yang tentunya dalam catatan sejarah, nah kita boleh melihat ya. Bagian pertama yang kita pelajari, di mana Portugis 1509 sampai 1595 itu menjajah bangsa kita. Bagian kedua, Spanyol 1521 sampai 1692 yang menjajah negara kita. Yang ketiga, Belanda 1602 sampai 1942 menjajah negara kita. Bagian yang keempat, Perancis 1806 sampai 1811 menjajah negara kita. Bagian yang kelima, Inggris 1811 sampai 1816 menjajah negara kita. Bahkan bagian yang keenam, Jepang menjajah negara kita dari 1942 sampai 1945. Nah, disinilah kita lihat bangsa kita merdeka. 17 Agustus 1945 bangsa kita merdeka dari penjajahan 6 negara asing yang menjajah negara kita. Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis, dan Jepang. Dan ingat baik-baik, pada waktu bangsa kita dijajah, sejarah menceritakan bahkan tokoh-tokoh yang pernah hadir di masa lalu yang masih hidup sampai sekarang, pejuang-pejuang yang masih hidup sampai sekarang, ingat baik-baik, mereka menceritakan begitu siksa apa yang dialami oleh bangsa kita, begitu siksa apa yang dialami oleh negara kita waktu dijajah. Dan kita pernah mengenal istilah Van de Box, tanam paksa. Bahkan kita pernah mengenal kerja paksa Rodi. Nah, banyak hal yang dialami oleh bangsa kita yang tidak mengenakan, membuat bangsa kita tentunya menderita, membuat bangsa kita tidak berdaya. Sampai kita mengenal peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah tentunya, di mana bangsa Indonesia dengan menggunakan bambu runcing untuk melawan para penjajah. Dan ingat kekuatan yang terjadi di negara kita. Terbentuklah juga yang disebut dengan Yong Sumatera, Yong Celebes, ya Yong Sulawesi dan sebagainya, untuk supaya bangsa ini boleh merdeka dari penjajahan dari negara asing. Ratusan tahun bangsa kita dijajah.
Tapi ketika bangsa kita tentunya lepas dari penjajahan, kita harus tahu, berarti dimerdekakan. Kembali Indonesia tentunya memiliki wilayah-wilayah yang pernah dirampas oleh bangsa asing. Ketika dimerdekakan, ketika Indonesia merdeka, maka kembali Indonesia mengatur sendiri rumah tangganya, mengatur sendiri rumahnya sendiri setelah terlepas dari penjajahan. Nah, dengan penjajahan yang sudah sekian ratus tahun tentunya dialami bangsa kita terus berjuang tentunya. Karena sudah dimerdekakan dan bangsa kita merampas tentu negara ini dari tangan asing. Itu sudah mengorbankan tentunya banyak putra-putri bangsa yang meninggal, yang mati di medan laga, di medan perang. Karena mempertahankan supaya bangsa kita, negara kita tetap jaya aman. Dan sampai hari ini, sejak 7 Agustus 1945, ingat baik-baik, 3 hari kemarin, kita boleh memperingati 75 tahun Indonesia merdeka. 75 tahun Indonesia merdeka. Dan tentunya kemerdekaan yang dialami oleh bangsa Indonesia terus masih berjuang mengisi kemerdekaan di segala bidang. Dan kita mengenal dengan pembangunan mental, spiritual, pembangunan pendidikan, pembangunan karakter, dan semua infrastruktur dan lain-lain sebagainya. Itu yang dibangun di negara kita. Dan dari presiden yang pertama sampai presiden yang sekarang ini, ingat baik-baik. Dan semua jajaran dalam pemerintahan Pak Presiden Jokowi sekarang ini, Joko Widodo, tetap berjuang sampai hari ini. Berjuang untuk mengisi kemerdekaan, pembangunan di segala bidang. Dan terus berjuang dalam rangka mensejahterakan masyarakat Indonesia, dalam rangka membuat masyarakat Indonesia bisa nyaman, bisa aman, dan membuat masyarakat Indonesia supaya benar-benar memahami kemakmuran. Dan terus diadakan oleh pemerintah sampai hari ini. Indonesia berjuang, Indonesia maju untuk supaya terjadi pemerataan pembangunan di segala bidang. Nah, ini yang sedang diupayakan oleh bangsa kita, oleh negara kita. Dan mereka sudah berusaha dan terus berusaha sampai hari ini. Indonesia terus berjuang sampai hari ini. Di sementara membangun pembangunan di segala bidang dalam bentuk pemerataan untuk mensejahterakan bangsa. Ingat baik-baik, pemerintah tentunya bersama bangsa kita ini, bersama masyarakat Indonesia terus berjuang sampai hari ini. Perjuangan melawan apa sekarang? Perjuangan melawan koruptor. Ingat baik-baik. Memang juga bangsa kita sudah membentuk militerisasi yang begitu kuat, ya. TNI Polri yang begitu kuat di negara kita untuk menjaga, mengawasi kenyamanan negara kita dari ancaman-ancaman bahaya dari luar dan dari dalam. Tetapi juga di dalam sendiri kita lihat bangsa kita. Pemerintah kita sedang terus berupaya, berjuang dan terus berperang. Berperang untuk apa? Berperang untuk menentang, berperang untuk melawan para koruptor yang begitu banyak di negara kita. Indonesia sudah merdeka 75 tahun. Tapi kalau kita belajar, kita boleh membaca di media sosial, di media cetak, bukan sedikit anak-anak bangsa juga yang sebenarnya berpendidikan. Mereka ada S1, S2, S3, tapi hidup mereka ketika mereka hidup di dalam keadaan yang mungkin mewah, premodalisme, hedonisme, akhirnya terjebaklah, banyak anak bangsa terjebak menjadi serakah, menjadi tamak, menjadi rakus dengan kekuasaan, menjadi rakus dengan jabatan. Akhirnya dengan kehidupan yang materialistis, dengan hedonisme, menjadi manusia yang konsumeris, terjadi koruptor. Setiap saat ada koruptor. Nah, ini yang sementara dilawan oleh pemerintah, oleh bangsa kita, melawan para koruptor yang begitu banyak ada di negara kita. Sampai hari ini bangsa kita masih berjuang. Bangsa kita memang maju. Indonesia memang maju. Pembangunan di segala bidang memang maju. Dan sedang diadakan pemerataan seluruhnya. Dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tapi terus berjuang. Dan terus berjuang melawan para koruptor sampai hari ini. Nah, kenapa mereka harus menjadi seorang koruptor? Nah, ini karena apa? Terperangkap dengan kehidupan premodalisme. Terperangkap dengan kehidupan hedonisme. Semua ingin dimiliki. Akhirnya menjadi manusia yang tamak dengan kedudukan, tamak dengan jabatan, harus mengadakan korupsi, menyelewengkan uang negara, bahkan mungkin akan menjual aset negara dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi.
Nah tentunya kita mensyukuri untuk bangsa kita 75 tahun sudah merdeka. Kita boleh bersyukur sama Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan sebab bangsa kita sudah merdeka dan terus kita berjuang. Nah kita tentunya orang percaya, umat Tuhan, anak Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, ada di tengah-tengah negara ini. Apa yang sedang kita perjuangkan? Nah tentunya kita Indonesia di mana kita cintai, Indonesia di mana kita banggakan, kita hargai, kita hormati dengan memiliki landasan hukum yang kuat. Ingat baik-baik, undang-undang dasar yang begitu kuat, yang menjadi supremasi hukum bagi negara kita. Bahkan kita mempunyai dasar negara yang kuat, Pancasila, yang mengutamakan ketuhanan, yang mengutamakan ketuhanan yang besar. Nah kita tuh berjuang di bangsa kita. Nah tentunya kita orang-orang percaya, anak Tuhan, sebagai umat Kristiani, sebagai hamba Tuhan, kita sekarang berjuang tentunya di bidang mental spiritual. Kita berada bersama dengan bangsa kita. Nah mari kita memahami pengajaran firman yang telah diberikan kepada kita, yang sudah kita boleh dengar bersama-sama dalam Alkitab yang sudah kita baca bersama-sama, dalam petikan firman Tuhan yang sudah kita baca. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Contoh, saya bilang tadi, Indonesia sudah merdeka, tapi banyak orang-orang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan kemerdekaan untuk koruptor, korupsi, menyelewengkan uang negara, menjadi perampok negara. Nah sekarang bagaimana korelasinya, referensinya dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai gereja Tuhan? Bagaimana kita menanggapi kebebasan yang Tuhan telah berikan kepada kita? Sebagaimana bangsa kita dibebaskan dari penjajahan, dari negara asing, bertempur melawan mereka sampai merdeka. Nah sekarang kita orang percaya yang dulunya kita hidup di dalam dosa, hidup di dalam kesalahan, dalam keserakahan, ketamakan dengan dosa, berguling-guling, bermain-main di atas bantal dosa, hidup dalam kedagingan yang didaftarkan oleh kitab Galatia, hidup dalam kedagingan, hal nafsu, moralitas yang brengsek, yang goblok, yang dulunya jauh terhilang dari Tuhan. Akhirnya Tuhan lewat Yesus Kristus datang menjumpai kita, memberikan kepada kita kebebasan, memberikan kepada kita freedom, memberikan kepada kita kemerdekaan. Kita menjadi orang yang merdeka, anak Tuhan yang merdeka. Nah bagaimana kita memahami kemerdekaan lewat bangsa Israel? Berangkat dari sejarah ini, kita lihat sekian ratusan tahun bangsa Israel dijajah di tanah Mesir. Mereka diperbudak di tanah Mesir. Sekian ratus tahun, akhirnya satu saat tiba, mereka harus dibebaskan dari tanah perbudakan Mesir di bawah pimpinan Musa dan Yosua untuk menuju ke tanah perjanjian. Tapi ingat baik, catatan firman Tuhan, petikan firman Tuhan, banyak penduduk yang ada di sana, banyak umat Tuhan yang ada di sana, umat Israel yang keluar dari tanah Mesir, banyak yang mati di tengah jalan. Banyak yang mati di tengah jalan. Kenapa? Karena tidak patuh pada perintah Tuhan, tidak patuh pada petunjuk Tuhan, tidak patuh pada rambu-rambu jalan. Nah sekarang bagaimana kebebasan yang diberikan kepada gereja, kepada kita orang percaya yang oleh Alkitab, kita telah dimerdekakan dari dosa, dibebaskan dari dosa. Itu yang kita pahami. Ini ungkapan firman Tuhan yang boleh kita belajar, yang boleh kita pelajari bersama-sama. Nah tentunya dengan ungkapan merdeka atau kemerdekaan semua sudah tahu. Ya, sudah tahu kalau bicara soal merdeka, Anda sudah belajar, ya saya belajar, sudah semua belajar. Nah kata Yunani dengan nomor strong yang diungkapkan 1658 itu menggunakan kata eleteros, bebas atau merdeka. Jadi nomor strong pada 1658 menggunakan kata eleteros, bebas atau merdeka. Yang kedua, nomor strong 629 itu menggunakan kata aplotrosis, pembebasan atau penebusan. Nah kita orang percaya yang dulunya berdosa dibebaskan, mengalami penebusan. Oleh apa? Oleh kematian Kristus di kayu salib. Kenapa demikian? Sebab catatan firman Tuhan, referensi ayat kedua dikatakan pada Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah kita sudah merdeka, tetapi kembali pada Galatia pasal 5. Kalau kita dimerdekakan, jangan menggunakan kemerdekaan itu dengan salah. Banyak di antara kita mungkin orang percaya sudah menyelewengkan kemerdekaan, menyelewengkan kebebasan. Ketika Tuhan merdekakan kita dari belenggu dosa, mungkin masih sampai hari ini banyak orang yang menyelewengkan kemerdekaan ini, kebebasan ini, salah menggunakan kebebasan. Menggunakan kebebasan sebagai kesempatan untuk berbuat salah, berbuat dosa.
Dan ingat saya mau katakan, bukan sedikit di antara kita mungkin orang percaya, ya, yang kelihatan melayani, yang kelihatan menyampaikan firman, yang kelihatan bersuara, berbicara dengan kata-kata yang tegas, dengan kata-kata yang luar biasa yang diangkat dari firman Allah. Seolah-olah nada profetik disampaikan, seolah-olah nada kenabian disampaikan, seolah-olah nada daripada suara gembala diberitakan, nada daripada suara penginjil diberitakan, nada dari seorang guru disampaikan dalam bentuk pengajaran dan sebagainya. Tapi masih begitu banyak orang yang mengemas pelayanan dalam bentuk egois, presise, dan gengsi hidup, yang masih terjebak pada pola kehidupan yang bukan dari Tuhan. Hanya saja menyenangkan hatinya, pikirannya, hanya menyenangkan mungkin orang lain, sampai sulit untuk menemplak dengan kata-kata yang keras, dengan kata yang tegas, untuk menyampaikan sebuah kebenaran bagi banyak orang. Saya mau katakan kepada kita malam hari ini, secara tegas dan lugas firman Tuhan berkata, ingat baik-baik, kita jangan sampai salah mempergunakan kebebasan itu sebagai satu kesempatan untuk melakukan dosa. Saudara, saya katakan tadi dahulunya, pada awalnya, bangsa kita sudah merdeka, tapi masih terbelenggu dengan dosa. Terbelenggu dengan keinginan bebas di dalam dosa, melakukan banyak salah. Yang saya terangkan tadi, masalah koruptor dan korupsi dan sebagainya. Nah, demikian kita orang percaya, sudah merdeka, tapi masih salah menggunakan apa? Masih salah menggunakan mindset, masih salah menggunakan logika. Nah, ingat baik-baik saya mau katakan kepada kita, ilah zaman termasuk adalah intelektual. Ingat baik-baik, ilah zaman termasuk adalah ilah intelektual. Nah, ini yang terjadi. Membanggakan intelektual, merasa pinter, merasa hebat, itu ilah zaman. Nah, ini yang sedang terjadi di negara kita, yang sedang terjadi di gereja kita, di pelayanan kita. Membanggakan intelektual seolah-olah dia paling pintar. S1 mungkin sesuai dengan disiplin ilmu, S2 mungkin sesuai dengan disiplin ilmu, S3 mungkin sesuai dengan disiplin ilmu. Dan logikanya yang paling hebat, yang munculnya logika paling mantap. Saudara, saya mau katakan kepada kita terbelenggu. Makanya tidak heran sekarang kalau ada pemahaman humanistik, ya. Ingat baik, Christian Science itu telah mengawinkan pemahaman humanistik dengan hal-hal modern, dan sehingga yang menjadi ukuran sebenarnya kebenaran itu berdasarkan ukuran akal kita. Humanistik mengukur kebenaran itu dengan akal, bukan dengan firman Allah. Ini berbahaya. Sampai muncul kesombongan intelektual. Makanya bukan sedikit bangsa kita, ya, negara kita, termasuk orang percaya yang terjebak pada pemahaman humanistik, yang menganggap bahwa akal itu adalah Tuhan. Ini berbahaya. Sangat berbahaya. Saya mau katakan, pandangan daripada orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya, ingat baik-baik, komunis, Tuhan mereka adalah otak mereka. Nah, apa yang saya mau katakan kepada orang lain yang saya gembalakan? Apa yang Anda akan katakan kepada umat yang Anda gembalakan kalau Anda hanya menggunakan akal itu sebagai hakim terhadap kebenaran? Bagaimana Anda bisa lakukan itu? Bagaimana Anda bisa menjabarkan firman, menyampaikan firman bagi orang lain kalau hanya dengan kepintaran Anda sendiri, bukan berdasarkan pola pemahaman Alkitab yang kita pelajari dari Kejadian sampai Wahyu, yang isinya secara konsepsional adalah kebenaran yang memerdekakan kita, yang mengajar kita. Nah, ingat baik-baik, mana makna edukasi kita harus pahami lewat pengajaran firman. Makna edukasi kita harus pelajari, teliti satu persatu, kata demi kata. Cocokkah hidup kita sesuai dengan pola firman sebagaimana diungkapkan? Kita telah dimerdekakan, tapi Alkitab memberikan awasan, jangan sampai kamu salah menggunakan kemerdekaan. Dan betul, banyak orang sudah salah menggunakan kemerdekaan, kebebasan. Banyak orang telah salah menggunakan penebusan itu. Di zaman Paulus, bukan sedikit orang percaya yang salah menggunakan kebebasan. Meskipun mereka telah mendengarkan tentang Injil, mendengarkan berita pertobatan, mendengarkan kata metanoia, mendengarkan kata epistrepo, kata metamolomai, pertobatan yang sejati yang dikerjakan oleh Tuhan di kayu salib. Tentunya
dalam rangka pengampunan dosa manusia, membebaskan manusia dari semua dosa. Tapi responsibility dari manusia, tanggung jawab dari manusia itu mengalami penyimpangan. Nah, penyimpangan terjadi justru karena kita ini tidak mau tunduk pada kebenaran firman. Penyimpangan terjadi justru karena kita tidak mau tunduk pada kehendak Tuhan. Padahal firman Allah telah menyampaikan dari hari ke hari pemahaman pengajaran yang murni dalam Alkitab. Kita perlu tentunya menurutinya. Nah, petikan-petikan firman Tuhan bukan sekadar kata-kata. Petikan-petikan firman Tuhan bukan sekadar teori. Petikan-petikan firman bukan sekedar lip service, tapi petikan-petikan firman Tuhan yang kita pelajari merupakan perjumpaan kita dengan Tuhan. Nah, benarkah kita orang yang telah dimerdekakan, yang sudah bebas dari belenggu dosa, sudah berjumpa dengan Tuhan setiap saat? Kita sudah berdoa, sudah berpuasa, tapi pikiran kotor itu masih ada di otak kita. Kita terbelenggu dengan pikiran kotor. Nah, manusia yang sudah dibebaskan masih terbelenggu dengan dirinya sendiri. Mungkin di antara kita belum bebas dengan diri sendiri, tapi sudah melayani. Mungkin di antara kita belum bebas dengan istri keluarga, tapi sudah melayani. Banyak di antara kita mungkin terperangkap dengan nilai-nilai kesombongan, egois dalam hidup kita, merasa hebat, tapi sudah melayani. Nah, ini belenggu-belenggu yang mengikat kita. Belenggu yang lain yang mengikat kita selain intelektual apa? Merasa dihargai, merasa dihormati. Itu belenggu. Kita kepingin dihargai, kepingin dihormati. Itu belenggu. Kita seolah belum terbebas. Kenapa? Masih menggunakan pelayanan itu bukan sebuah mesbah, tapi menjadikan pelayanan itu sebuah panggung. Sehingga yang muncul di sana adalah prestise hidup. Bukan sebuah mesbah yang dibangun, yang di atasnya ada persembahan, pujian, penyembahan, dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Nah, ini kita kadang kala terjebak dengan kehidupan kita yang salah di hadapan Tuhan. Cara berpikir yang salah, konsep yang salah, terbelenggu dengan nilai-nilai egois. Nah, apalagi kalau kita memegang satu tampuk kekuasaan, merasa pejabat gereja, orang penting dalam gereja, seenaknya ya berbuat sesuatu, mengambil keputusan seenaknya. Ingat baik-baik, saya mau katakan kepada kita, pelayanan yang diberikan kepada kita itu adalah sebuah kesempatan yang merupakan kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita, yang perlu kita kelola sebijaksana mungkin. Kesempatan untuk melayani adalah kehormatan, dan itu bukan popularitas, bukan prestise hidup, bukan gengsi hidup, tapi panggilan yang suci, panggilan yang mulia. Ketika kita telah dibebaskan oleh Tuhan dari belenggu dosa. Tapi ingat baik-baik, saya mau ulangi lagi. Jangan masih ada belenggu-belenggu yang mengikat kehidupan kita. Belenggu kesombongan, belenggu iri hati. Belenggu yang saya bilang tadi, merasa pintar, merasa lebih dari orang lain. Nah, ini yang mengikat gereja sampai hari ini. Sehingga dia menganggap kalau dia pejabat gereja seenaknya menjasis orang lain, seenaknya menghukum orang lain, seenaknya menghakimi orang lain. Saya mau katakan kepada kita, firman Tuhan adalah hakim yang adil dalam hidup saya, hidup saudara, hidup kita semua. Nah, makanya pengajaran firman Tuhan, ingat baik-baik, kemerdekaan, ingat, harus kita pahami baik-baik. Bukan sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Tapi banyak orang sudah merdeka, ya kelihatan melayani, tapi masih ya berbuat dosa. Seorang pelayan, seorang diaken, seorang penatua, ya, seorang pemberita Injil terbelenggu dengan apa? Seks bebas. Masih punya mungkin ya simpanan, masih punya mungkin hubungan gelap, atau mungkin hubungan terang-terangan. Ini yang terjadi bukan sedikit, yang kita tahu banyak. Ini bukan rahasia lagi, dan ini perlu dibukakan. Padahal sudah merdeka, kata Alkitab, sudah merdeka. Tapi mindsetnya, pikirannya, perbuatannya belum merdeka. Etiknya belum merdeka. Moralnya belum merdeka. Perbuatan hidupnya belum merdeka. Nah, mari kita introspeksi diri kita. Kita koreksi hidup kita kembali. Saat malam ini. Jangan tunggu besok, malam ini. Di posisi mana saya berada dan saudara berada? Di posisi mana saya berada, saudara berada? Adakah kepada satu kebebasan yang benar-benar merdeka untuk hidup dalam roh, atau pada satu kebebasan yang benar-benar hidup di dalam kuasa kedagingan, yang masih menuruti hawa nafsu,
iri hati, dengki, dendam, dan kita mengadakan seks bebas dan sebagainya. Ini. Bahkan bukan sedikit di antara kita. Bukan hanya negara kita dengar ada koruptor. Tapi di gereja juga banyak koruptor. Di gereja juga banyak korupsi. Memakai uang gereja seenaknya. Ini yang terjadi. Diam-diam menggunakan uang gereja seenaknya. Percaya atau tidak, hanya mereka yang mendengarkan dan pasti tahu tentang berita ini. Ingat baik-baik, ini belenggu-belenggu yang sebenarnya Alkitab bilang, kamu telah dimerdekakan. Jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa, tapi layanilah seorang akan yang lain. Begitu kata Alkitab. Tetapi kita sendiri ini yang tidak mau terbebas dari ikatan seperti itu. Karena kita menganggap kita orang hebat kok. Seperti itu ceritanya. Padahal pendekaran firman, sekali referensi 1 Petrus 2:16. Ingat, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Oh, ternyata di masa lalu sudah ada orang yang merdeka menggunakan firman, menyampaikan firman, testimoni, preaching, tapi masih ada orang yang menyalahgunakan kemerdekaan, menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka dalam bentuk pelayanan. Yang saya sering sebut berkedok di balik pelayanan. Yang saya sering sebut berkedok di balik teologi. Bukan sedikit di antara kita berkedok di balik pelayanan, berkedok di balik teologi. Dalam rangka apa? Presisi hidup, gengsi hidup. Ini yang paling berbahaya. Saudara percaya atau tidak, ini sementara terjadi di berbagai tempat, di semua lini, di semua golongan gereja banyak terjadi. Ini bukan hal yang tersembunyi lagi, banyak. Nah, sebagai pemimpin umat, ingat baik-baik. Apakah kita punya hati yang benar-benar merdeka? Apakah kita punya pikiran, mindset yang benar-benar merdeka? Apakah kita punya tindakan yang benar-benar merdeka? Nah, ini perlu tentunya menjadi koreksi dan menjadi edukasi buat kita semua. Bagi hamba-hamba Tuhan, bagi gereja Tuhan. Siapa kita ini sebenarnya hadapan Tuhan? Ingat baik-baik. Jangan kita sok tahu menyampaikan firman Allah dengan menggunakan stola dari mimbar, menggunakan alat-alat liturgi yang kita gunakan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Secara liturgis kita sampaikan kebenaran, tapi sendiri kita, mindset kita belum diubahkan, pikiran kita belum diubahkan, perasaan kita belum diubahkan, tindakan hidup kita belum diubahkan. Yang sebenarnya kita sudah dimerdekakan, tapi cara hidup kita belum dimerdekakan. Ingat, jangan jadi orang munafik di hadapan Tuhan. Jangan jadi pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan yang munafik di hadapan Allah. Saya mau beritahu buat kita semua, saya seorang pelayan yang saya bukan keturunan gembala, saya bukan keturunan imam, ya. Saya punya opah orang Tionghoa, saya punya opah orang Chinese dari Buddha. Tapi ketika melahirkan papa saya kawin dengan seorang Kristen dan dapatlah saya. Saya dulunya penyembah berhala, saya anak nakal penyembah berhala. Saya seorang atlet di sulut, saya juara sulut. Saya seorang porki ingkado, karateka. Saya pegang obat-obatan, ya. Masih SMP saya sudah pegang obatan. Tapi ketika saya percaya bertobat, saudara dengar baik. Begitu banyak orang juga yang mencurangi saya, tapi saya tidak membalas. Begitu banyak orang yang menjelekkan saya, tapi saya tidak membalas. Hamba Tuhan. Heart can only be opposite by love. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ingat baik-baik. Banyak orang yang mencerita saya, mendiskreditkan saya, tapi saya hanya berkata, puji Tuhan, apa yang kau tabur itu pasti yang kau tuai. Makanya jangan sampai salah menggunakan kebebasan. Saya mau katakan kepada kita, jangan sampai salah menggunakan kebebasan. Kalau salah menggunakan kebebasan, ingat, Anda akan berjumpa dengan sang Khalik pemilik kehidupan yang bisa menghakimi Anda, yang bisa membuat Anda tidak bisa berdaya. Bersyukur kalau Anda sempat bertobat, tapi kalau nggak bertobat, nah makanya jadilah orang Kristen yang benar-benar merdeka, yang telah dibebaskan dari belenggu dosa, dari belenggu kedagingan. Semua terlepas, ikatan-ikatan duniawi terlepas dari hidup kita sebagai hamba Allah yang membaktikan diri pada panggilan Tuhan. Mari kita jadi orang percaya, anak Tuhan yang benar-benar semua terlepas dari ikatan-ikatan duniawi, ya, yang merugikan kita, sebab kita punya masa depan. Kalau Indonesia sampai hari ini, seruan pemerintah Indonesia dengan slogan maju, Indonesia maju.
Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia makmur, dan terus berjuang. Nah, kita orang gereja anak Tuhan, gereja maju, GPDI maju untuk masa depan lebih jaya, lebih hebat. Dan GPDI menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, menyuarakan suara Injil, Injil yang menyampaikan berita sukacita, berita keselamatan, berita pertobatan, berita kelahiran Yesus, kematian Kristus, kedatangan Kristus, termasuk berita penghakiman. Ini menjadi tajam pemberitaan kita, sebab semua sentral kepada Yesus yang telah membebaskan saya dan membebaskan saudara. Ingat, saya mau katakan malam ini, masih adakah yang menjajah hidup Anda malam ini? Apa yang masih menjajah hidup Anda malam ini? Pikiran kotor, lepaskan. Apa yang masih menjajah hidup Anda malam hari ini? Perasaan gak benar, iri dengan orang lain, lepaskan. Apa yang menjajah kehidupan tingkah laku perbuatan Anda sampai hari ini? Dosa, oral seks, biseks, seks bebas, atau menyukai gambar-gambar porno? Lepaskan semua malam ini. Atau masih pencuri? Pencuri uang Tuhan? Masih suka menggunakan uang perpuluhan sebagainya? Atau juga Anda masih seorang yang munafik? Ya, pemfitnah. Hati-hati. Lepaskan semua belenggu dari hidup kita, supaya benar-benar kita ini orang merdeka, orang bebas. Nah, mari kita membangun pelayanan dengan mengisi pelayanan itu. Ketika Tuhan bebaskan kita, merdekakan kita sampai hari ini, kita mengisi kebebasan, kemerdekaan dari semua belenggu setan, belenggu dosa untuk hal-hal yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Hal-hal yang menyukakan Tuhan, membuat Tuhan tertawa dan senyum dengan hidup kita. Dan membuat Tuhan senantiasa jatuh hati kepada kita. Kalau Tuhan jatuh hati kepada kita, perhatian Tuhan ada pada kita, sungguh luar biasa pelayanan kita. Tuhan memberkati kita tentunya hari ini, esok, dan seterusnya. Siapakah engkau malam hari ini yang sempat menikmati lewat pelayanan live streaming malam hari ini bersama keluarga besar GPDI yang mungkin ada di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa negara di dunia ini yang lagi sedang nonton tentunya live streaming ini, yang mendengarkan pesan khotbah dari saya. Saya hanya manusia biasa, ya. Saya hanya manusia biasa saja. Tuhan yang empunya suara, Tuhan yang empunya kuasa. Saya hanya suara yang menyampaikan firman Allah, tapi suara kebenaran dari Tuhan. Tuhan yang empunya kuasa yang menyampaikan firman Allah lewat mulut saya untuk memberkati saudara dan saya malam hari ini dan bersama Tuhan. Lakukan perkara besar, gagah perkasa. Nantikanlah senantiasa hidup Anda terus diberkati Tuhan di setiap momen kesempatan di mana program tentunya dari keluarga besar ya Gereja Pantekosta Indonesia yang ada di Facebook. Ingat baik-baik, yang sangat memberkati saudara kemanapun saudara pergi dan berada. Dan tentunya pengejaran firman yang mempunyai makna edukasi akan mendidik saya, mendidik saudara, menjadikan kita umat jemaat hamba Tuhan yang huyos, yang teleos, yang sempurna di dalam pemahaman, menjadi manusia yang benar-benar spiritual life, manusia rohani, menjadi benar-benar manusia pneumatikos, manusia rohani. Nah, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita, dan semua admin diberkati berlimpah-limpah. Semua admin keluarga besar GPDI diberkati berlimpah-limpah, bahkan semua sahabat FB dimanapun berada diberkati berlimpah-limpah.